Bab 339. Jurus kultivasi ganda. Membalik gulungan dan membacanya, ekspresi warrior yang agak tidak alami, karena yang disebut jurus latihan awan dan hujan, mengacu pada kultivasi ganda untuk dua orang, dan kemudian satu pihak perlahan-lahan mentransmisikan masa hidup pihak lain ke pihak lain. Tidak hanya rentang hidup yang dapat ditransmisikan, tetapi juga basis kultivasi dapat ditransmisikan, dan itu juga dapat membuat keduanya mencapai alam pikiran yang sama. Secara umum, jurus latihan awan dan hujan ini bagus untuk keduanya, tapi melihat Clara Xiao dalam pelukannya, ekspresi warrior yang menjadi lebih tidak alami lagi. Dengan cara ini, bukankah itu mengambil keuntungan dari orang lain? Tetapi jika dia tidak melakukan ini, jiwa dan tubuh Clara Xiao pasti akan rusak. Selamatkan atau tidak, warrior yang merasa kesulitan memilih. Berdiri di tempat untuk sementara waktu, warrior yang tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, apakah aku masih laki-laki? Wanita di depannya sudah seperti ini demi dirinya. Bisakah dia warrior yang membuat dia patah hati dalam hidup ini? Tentu saja tidak bisa, karena tidak bisa membuatnya patah hati, apalagi yang diragukan. Adapun bagaimana menghadapi Clara Xiao, apakah masih perlu memikirkannya? Jika tidak berhasil dengan kekerasan, maka dengan cara berguling. Bagaimanapun, warrior yang telah mengakui dia dalam kehidupan ini. Setelah yakin, warrior yang tidak ragu lagi, dengan lambaian tangan kanannya, cahaya ungu melintas, dan dia pergi dengan pedangnya. Di sebuah gua, melihat Clara Xiao di depannya, warrior yang dalam masalah lagi. Meskipun dia sudah yakin, dia masih sedikit gugup ketika dia benar-benar akan melakukannya, lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman di bidang ini. Hanya pernah satu kali, ketika dia tidak sadar, ini membuat warrior yang merasa frustrasi dan terjerat dan tertekan ketika dia memikirkannya. Sekarang, dia sadar, tetapi tidak sanggup memulai. Berdiri di tempat untuk beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu berjalan perlahan ke depan Clara Xiao, menatap Clara Xiao yang terbaring diam di depannya. Wajah Clara Xiao sangat indah, seolah-olah diukir dengan hati-hati oleh surga, pipi putih seperti kristal, lengan putih lurus, mulut merah cerah, kelima inderanya ditambah dengan rambut seputih salju itu. Clara Xiao berbaring diam di depannya saat ini, tampak seperti dewi yang turun dari langit ke-9, bukan seorang manusia wanita. Melihat wanita di depannya, warrior yang sedikit terlena. Jika selalu bisa melihat wanita di depan seperti ini, sebenarnya, itu akan menjadi hal yang sangat membahagiakan. Pikiran ini melintas di benak warrior yang. Faktanya, kebahagiaan terkadang sangat sederhana. Warrior yang membungkuk mendekati mulut merah cerah Clara Xiao dan menciumnya dengan ringan, lalu berbisik, dalam hidup ini, aku tidak akan membuatmu patah hati. Selesai bicara, tangan warrior yang gemetar perlahan naik ke dada Clara Xiao. Adalah salah untuk mengatakan bahwa itu tidak gugup, lagi pula, ini adalah pertama kalinya melakukan hal seperti itu, dan pihak lain masih koma. Tapi hal semacam ini, meskipun ini adalah pertama kalinya, kebanyakan pria belajar secara otodidak, dan warrior yang tidak terkecuali. Ketika dia membuka rok panjang Clara Xiao yang memperlihatkan sentuhan putih di dalamnya, napas warrior yang tiba-tiba melonjak, dan beberapa tetes keringat muncul di dahinya, seolah-olah dia sedang berperang dengan orang-orang. Warrior yang memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka matanya, tangannya mempercepat, dengan segera, pakaian Clara Xiao dilucuti oleh warrior yang, dan seluruh tubuh indah muncul di warrior yang. Di matanya,
menatap tubuh indah, mata warrior yang sedikit merah, dan napasnya menjadi lebih cepat. Warrior yang bukan dewa, tentu saja memiliki nafsu dan keinginan. Dia bukan Qasim, tentu saja akan impulsif. Oleh karena itu, tangannya perlahan naik ke dua puncak gunung. 3 jam kemudian, di dalam gua, warrior yang mengenakan pakaian Clara Xiao, lalu dengan lembut mencium bibir merahnya, dan berkata dengan lembut, "Clara, tunggu, aku akan segera membangunkanmu." Selesai bicara, warrior yang menyimpan Clara Xiao ke dalam pusaran pusat energi. Setelah menyimpan Clara Xiao ke dalam pusaran pusat energi, warrior yang memejamkan mata sedikit dan mengistirahatkan pikirannya. Kultivasi ganda. Awalnya sangat ekstasi, tapi akhirnya sangat melelahkan, karena jurus latihan awan dan hujan ini seharusnya 2 orang bekerja bersama, dan keduanya berlatih bersama, tetapi Clara Xiao sekarang masih koma, jadi dia hanya bisa bekerja sendiri, yang membuatnya menghabiskan terlalu banyak energi. Selain itu, dia menjalurkan umurnya pada Clara Xiao melalui kultivasi ganda ini. Pada saat ini, warrior yang sangat lelah. Tentu saja kelelahan ini rela dia terima. 1 jam kemudian, warrior yang membuka matanya, dan kemudian dengan gerakan pergelangan tangannya, raga iblis langit yang diperoleh dari Kelvin Mo muncul di tangannya. Meski kini dia memiliki api hantu dan angin dingin Jiuyu, dan menciptakan formasi pedang mengerikan, dia tetap tidak berani memandang rendah para super jenius di wilayah selatan ini. Ketahuilah, dia punya kartu andalan. Apakah mungkin orang lain tidak punya kartu andalan? Mungkin, kartu orang-orang ini lebih kuat dari kartunya. Karena itu, dia masih perlu menjadi lebih kuat. Hanya ketika dia menjadi lebih kuat dia bisa menempati tempat di Menara Naga dan mendapatkan energi keberuntungan itu. Hanya jika mendapatkan energi keberuntungan, Clara Xiao bisa hidup. Tidak hanya untuk Clara Xiao, tetapi juga untuk ibunya, dan untuk dirinya sendiri, dia harus menjadi lebih kuat. Karena di dunia di mana yang kuat dihormati ini, tanpa kekuatan, semuanya adalah awan yang mengambang. Melihat raga iblis langit di tangannya, mata warrior yang berangsur-angsur menjadi semakin serius, karena raga iblis langit ini benar-benar sakti, meski hanya bagian depan, warrior yang terkejut. Dilihat dari bagian raga iblis langit ini, warrior yang sudah bisa membayangkan betapa kuatnya tubuh Kelvin Mo. Dapat dikatakan bahwa jika dia menyelesaikan latihan raga iblis langit bagian depan, ditambah kekuatan tubuh fisik aslinya, tubuh fisik dia bahkan mungkin hampir tidak dapat dilukai oleh master alam spiritual. Hanya saja yang membuat warrior yang sedikit tidak berdaya adalah, metode berlatih raga iblis langit ini benar-benar tidak normal, terlalu tidak normal. Mengapa demikian? Karena untuk berlatih raga iblis langit harus ada 3 syarat dasar. Yang pertama, fisik harus kuat sampai batas tertentu. Setidaknya mendapatkan ketangguhan fisik monster hitam level spirit. Warrior yang memenuhi syarat ini, tapi syarat kedua dan ketiga membuat warrior yang hanya tersenyum masam. Syarat kedua adalah kamu harus memiliki 5 jenis rumput spiritual untuk membantu, yaitu buah intan, cairan dingin, urat naga api, daun langit hijau, dan bibi kasih bumi. 5 rumput spiritual ini warrior yang bahkan tidak kenal, warrior yang hanya bisa tersenyum pahit, karena kelima rumput spiritual ini semuanya senjata langit tingkat atas. Rumput spiritual senjata langit tingkat atas sulit didapat bahkan jika dia adalah master rune. Lagi pula, selama itu adalah rumput spiritual, itu pada dasarnya tak ternilai harganya, dan begitu muncul, pasti dirampok oleh semua pihak. Tapi untuk berlatih raga iblis langit, membutuhkan 5 macam rumput ini membuat warrior yang tersenyum getir.
Adapun persyaratan ketiga ini membuat warrior yang tidak bisa tersenyum pahit. Karena syarat ketiga adalah membutuhkan darah 4 monster dewa, yaitu naga hijau, macan putih, vermilion merah, penyu hitam. Dia memiliki darah naga hijau, tapi bagaimana dengan 3 monster dewa lainnya? Ya Tuhan, apakah dia akan melawan seluruh wilayah siluman? Itu hanya bagian depan latihan, begitu banyak hal yang dibutuhkan. Jika bagian bawah berlatih, lalu apa? Saat ini warrior yang agak mengerti kenapa Kelvin Mo begitu dermawan, karena orang biasa mendapatkan raga iblis langit, ini juga percuma. Sama seperti sekarang, meskipun dia memiliki teknik raga iblis langit ini, dia tidak bisa berlatih. Tapi warrior yang tetap tidak mau menyerah, karena raga iblis langit ini benar-benar tidak normal, terutama untuknya. Tubuhnya sendiri ditempa oleh energi ungu hitam dan api hantu. Alasan mengapa dia tidak sekuat Kelvin Mo hanya karena dia tidak pernah memiliki teknik pemurnian tubuh yang baik. Jika berlatih raga iblis langit, ditempa dengan energi ungu dan api hantu, warrior yang yakin tubuhnya pasti bisa melampaui Kelvin Mo itu. Lagi pula, Kelvin Mo bukanlah makhluk yang menentang langit seperti energi hitam ungu dan api hantu. Lakukan saja saat terpikirkan, warrior yang melambaikan tangan kanannya, cahaya ungu melintas, dan pedang itu terbang ke arah kota kuno. Alasan mengapa pergi ke kota kuno bukan hanya untuk mengumpulkan 5 rumput spiritual langit dan bumi, tetapi juga karena ingin mendapatkan batu energi di kota kuno. Ketahuilah, dia sangat miskin saat ini, dan tidak memiliki batu energi. Batu energi terbaik lebih baik tidak digunakan, pada saat kritis, itu bisa menyelamatkan nyawa. Setelah beberapa saat, warrior yang datang ke kota kuno. Melihat keempat pintu kota kuno yang telah dipugar, warrior yang merasakan banyak emosi di hatinya. Di sini awalnya, dia dan bocah kecil hampir mati di sini, bocah kecil. Memikirkan bocah kecil, mata warrior yang tiba-tiba redup, dan segera, sentuhan dingin mengalir ke mata warrior yang melukai Clara dan bocah kecil. Suatu hari, dia ingin mereka membayar 100 kali lipat. Warrior yang, ternyata kamu. Pada saat ini, suara yang akrab terdengar di depannya. Warrior yang menoleh dan melihat sekelompok pendekar hitam keluar dari gerbang manusia. Dua yang dipimpinnya kebetulan sangat akrab, Wuji dan Novelia, dan di belakang mereka ada sekitar 60 atau 70 orang. Dilihat dari kostumnya, pendekar hitam ini adalah pendekar hitam wilayah selatan. Novelia yang berbicara. Mereka tidak berani pergi ke wilayah Jiwyu, karena kebanyakan orang yang pergi ke tempat itu adalah super jenius dari para super jenius. Jika mereka pergi ke sana, pada dasarnya hanya akan disembelih. Oleh karena itu, mereka membentuk tim dan pergi ke beberapa tempat di sekitar kota kuno untuk latihan setiap hari, tetapi mereka tidak berani pergi terlalu jauh, dan mereka harus bergegas kembali ke kota kuno setiap hari, karena tidak aman berada di luar kota kuno. Sekarang, mereka akan pergi latihan, tidak menyangka akan bertemu warrior yang segera setelah mereka keluar. Memikirkan kekuatan warrior yang, Novelia dan Wuji masih sangat waspada. Jika mereka bertemu sendirian, mereka pasti akan segera kabur. Tetapi, sekarang mereka tidak takut, karena ada begitu banyak jenius di wilayah selatan yang berdiri di belakangnya. Kamu warrior yang. Pada saat ini, seorang pemuda memandang warrior yang dan berkata dengan dingin. Melihat bahwa itu adalah Novelia dan Wuji, mata warrior yang tiba-tiba sedikit menyipit. Tiba-tiba ketika seseorang bertanya, tatapan warrior yang jatuh pada pemuda itu, dan berkata, siapa kamu pula?
Yuano Wang. Hu berkata dengan dingin. Pemuda itu berkata, kamu seharusnya sudah mendengar namaku. Aku satu-satunya putra keluarga Li, salah satu dari 4 keluarga besar di Kyoto. Nama ayahku Gandhi Wang, kamu. Maaf, aku belum pernah mendengarnya. Begitu warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, cahaya ungu menembus dada pria itu dalam sekejap. Setelah membunuh pria ini dengan satu pedang, warrior yang memandang Novelia dan Wuji dan berkata, kalian sepertinya telah keluar dari kota kuno sekarang, artinya. Mendengar ini, wajah Novelia dan Wuji berubah drastis. Bersambung.